zakat fitrah itu kan udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari Ramadan ya. Tapi, apa kita udah benar-benar paham aturannya? Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bedah tuntas panduannya langsung dari kitab klasiknya, yaitu Fathul Qorib. Yuk kita mulai! Oke, biar gampang dipahami, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari apa itu zakat fitrah, terus siapa aja yang wajib bayar, lalu berapa banyak takarannya, kapan waktu terbaik buat bayar, dan yang terakhir, kepada siapa zakat itu harus kita berikan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah itu? Ini menarik banget loh, kalau kita lihat dari segi bahasa, kata zakat itu artinya tumbuh atau berkembang. Nah, ini sejalan banget sama pengertian syariatnya, yaitu harta tertentu yang kita keluarkan untuk kelompok tertentu. Harapannya, yaitu tadi, bisa menumbuhkan kebaikan dan membersihkan jiwa serta harta kita. Jadi, bisa dibilang ada 2 hikmah utama di baliknya. Pertama, zakat fitrah itu berfungsi buat membersihkan diri kita dari hal-hal yang kurang pas selama bulan puasa. Dan yang kedua, ini jadi cara kita buat bersyukur atas segala nikmat yang udah Allah kasih ke kita. Nah, kalau kita udah paham definisinya, pertanyaan selanjutnya jadi lebih personal nih. Siapa aja sih yang sebenarnya punya kewajiban buat membayar zakat fitrah? Kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa ada 3 syarat spesifik yang harus terpenuhi. Jadi, kalau salah satu aja nggak terpenuhi, kewajiban itu gugur. Apa aja 3 syarat itu? Syarat yang pertama, dan tentunya yang paling utama, adalah beragama Islam. Zakat ini adalah ibadah khusus yang diwajibkan bagi umat muslim. Syarat kedua ini soal waktu. Seseorang itu wajib zakat kalau dia masih hidup pas momen matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Jadi, momen maghrib di penghujung Ramadan itu jadi penentunya. Nah, yang ketiga ini tentang kemampuan. Seseorang baru wajib bayar zakat kalau dia punya makanan pokok yang lebih dari kebutuhannya dan keluarganya, khusus untuk malam takbiran dan hari Idul Fitri. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan kondisi umatnya dan nggak mau memberatkan. Oke, kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Apa yang harus kita bayarkan dan seberapa banyak jumlahnya? Standarnya adalah 1 syah. 1 syah dari apa? Dari makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau di Indonesia ya mayoritas beras. Filosofinya dalam kita berbagi dari apa yang jadi sumber energi kita sehari-hari. Terus 1 syah itu berapa kilo? Nah, menurut pandangan Imam Syafi'i, ukurannya itu setara dengan 2,175 kilogram. Tapi untuk kehati-hatian dan biar lebih mantep, di Indonesia kita sering banget membulatkannya jadi 2,5 kilogram. Baik, kita udah tahu takarannya. Sekarang, pertanyaannya, kapan sih waktu yang paling pas buat menunaikan zakat fitrah ini? Ternyata rentang waktunya cukup panjang. Kita udah boleh bayar sejak awal bulan Ramadan. Tapi waktu yang paling afdol, yang paling dianjurkan, itu adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kenapa? Biar bisa segera dimanfaatkan oleh para penerima di hari raya. Kalau bayarnya sesudah sholat Id, hukumnya jadi makruh atau kurang disukai. Oke, zakatnya sudah kita siapkan. Terus harus diserahkan ke siapa? Ini juga ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Di dalam Al-Quran, seperti yang dikutip dalam kitab ini, sudah dijelaskan dengan sangat rinci ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain fakir dan miskin, ada juga amil atau panitia zakat, para mu'allaf, orang yang terlilit utang, orang yang berjuang di jalan Allah, sampai musafir yang kehabisan bekal. Tujuannya jelas, agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat lagi esensinya. Zakat fitrah itu lebih dari sekedar kewajiban. Ini adalah proses untuk menyucikan diri kita, sekaligus menjadi wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, panduannya sudah kita bedah bersama sesuai kitab Fathul Qorib. Sekarang pertanyaan ini untuk kita semua. Sudah siapkah kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan menunaikan zakat fitrah, bukan hanya sebagai rutinitas tapi dengan pemahaman dan keikhlasan yang mendalam?